Aku melihat alasan perubahan sikapnya kepada kamu adalah karena kehadiran pihak ketiga. Karena nasihat pertama di sini adalah the Three of Swords dan kamu tahu ini guys ya. Kamu tidak ingin kehilangan ini orang dan kamu melakukan sedaya upaya supaya dia tidak memilih pihak ketiga. Dari 1 sampai dengan 6 bulan terakhir sudah terlihat dia tidak memilihmu. Six of Swords artinya dia sudah menyerah terhadap hubungan kalian dan dia lebih memilih yang lain. Dan berarti kurang lebih 6 bulan kamu sudah mati-matian guys mempertahankan hubungan ini sampai the Ten of Swords datang di center of the readingmu. Hanya gara-gara kamu tidak mau melepaskan dia. Kartu Oracle ini bilang just let it go, biarkan yang mau pergi. Pernah dengar istilah yang mau datang welcome, yang mau stay thank you very much, yang mau pergi goodbye. Nah itu yang harus kamu terapkan guys dalam situasi yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading segala sesuatu ada alasannya untuk ke-12 zodiac sign di bulan September 2024 ya guys. Oke. Aku upload 3 video untuk malam ini guys. Yang pertama alasan untuk melepas, yang kedua alasan untuk bertahan, dan yang ketiga alasan dia berubah ya. Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading alasan dia berubah untuk bulan September 2024, oke? Ada seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini, menurutmu dia berubah guys, berubah dari Ksatria Baja Hitam menjadi Thor, oke? Bercanda. Macam-macam deh ya, bisa jadi indikator perubahannya, bisa jadi sifatnya, bukan sikapnya ke kamu, atau mungkin cara dia chat kayaknya berubah deh, cara dia telepon bicara ke aku kayaknya berubah deh, perhatiannya berkurang deh, atau macam-macam lah ya. Yang jelas ada perubahan dari ini orang dan kamu penasaran kok bisa begitu ya, kenapa bisa begitu ya, kenapa bisa begitu. Oke. Ini orang tipe yang keras kepala atau kamu yang tipe keras kepala, kayak ada energi orang yang sangat keras kepala, degil banget guys, udah tahu salah masih tetap dilakukan ya. Dan yang satu lagi kayak berusaha untuk menaklukkan. Oke, jadi kayak ada yang akan segera diberi pelajaran di sini dan yang memberi pelajaran itulah yang saat ini dianggap sikapnya berubah. Seperti itu yang terlihat di sini guys, because this is the Queen of Cups, oke? Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate ceritanya mengenai kalian berdua saat ini tentang perubahan ini dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe yang perlu kamu ketahui di bulan September ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke guys, oke. Mari kita mulai dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai. Kalau Deal Mag, jika terkalapan dari Angel, sekalapan the Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For all the extent, terus to proses and rising feelings. Oke. Alasan dia berubah. Kalian tahu lagu yang Alaba itu guys? Da 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 da. Siapa penyanyi? Alibi. Ada yang manggil ya? Enggak ya? Siapa yang manggil gue tengah malam gini, kan nggak mungkin aja ya. Kecuali yang lain-lain gitu loh. Hey Ray katanya gitu. Hey Ray, are you free? Oke, letting go. Apa-apaan ini? Letting go itu lepaskan ya guys. 26 master number 8. Oke. Lepaskan supaya kembali, something like that. Karena 8 ini adalah simbol infinity. Entah kenapa siapapun yang berubah ini disuruh diminta, siapapun yang merasa ada perubahan, dia disuruh untuk melepaskan yang berubah, kayak begitu deh guys, letting go, supaya dia kembali ya, supaya dia kembali, karena kayak ada
proses membuat orang sadar di sini guys. Kayak mau dikasih pelajaran, kayak mau dibikin kapok. Jadi ini orang gak akan belajar kalau tidak dilepaskan. Selama kamu masih ada di dekat dia, kayak ada sifat atau sikap yang gak baik. Sikap ya guys, bukan sifat. Sikap yang gak baik yang dilakukan oleh ini orang ke kamu gitu deh. Jadi kamu disuruh lepaskan. Four of Wands. Kayaknya pacaran ini guys, oke. Mari kita lihat dulu kartunya seperti apa. Halo. Alasan dia berubah di bulan September 2024. Eight of Cups, iya. Ini tentang pergi-pergian sih guys. Tinggalkan, lepaskan, letting go, izinkan pergi. The Four of Pentacles, egois banget. Four of Pentacles datang bersama dengan The Five of Swords. Itu kombinasi yang jelek sekali guys. Four of Pentacles hanya memikirkan diri sendiri, dan The Five of Swords itu guys udah degil. Degil dan kemudian salah tapi nggak mau ngakui kesalahan, tetap melakukan kesalahan, udah tahu salah tapi tetap dilakukan yang salah-salah, something like that. The Ten of Swords, dan ini kayak membuat seseorang in pain right now, kayak sakit hati, sedih selalu, nggak udah-udahnya. Six of Swords, kemudian Emperor, di bawahnya ada Three of Swords, Five of Pentacles, Justice, Ace of Wands. Iya, kayak letting go to make a new beginning, kayak begitu guys. Jadi harus bikin orang ini kapok dulu supaya dia tahu bagaimana cara menghargaimu. Oke. Perubahan sikapnya ini berkaitan dengan kesulitan dia menerima bahwa dia salah, kesulitan dia menerima bahwa dia keras kepala, egois sekali. But that's the reality here. But this person cannot understand about that guys. Kayak bukan tugasmu untuk membuat dia tidak keras kepala lagi, bukan tugasmu untuk membuat dia mau mengakui kesalahannya, something like that. Okay, let me do the Ace of Wands. Three of Wands. Kalian lihat ini guys, letting go ini. Dia ini tidak terlihat sedih loh, tapi kayak full of plan, banyak rencana. Kayak I know you will come back to me. Oke, aku akan lepaskan kamu karena kamu pasti akan kembali padaku. Jadi selama ini mungkin kamu menahan-nahan ini orang dan menelan semua keegoisannya, semua kekeras kepalaannya, kedegilannya, kamu telan semuanya sampai bikin kamu dalam the Ten of Swords di sini. Oke, itu yang menjadi masalah kita saat ini yang perlu kita bahas. Dan kamu itu guys nggak harus atau tidak dilahirkan untuk menelan pahit-pahitnya keadaan karena perbuatan orang yang Four of Pentacles ditambah the Five of Swords ya. Jadi kebodohan orang membuat kamu merasakan penderitaan yang luar biasa. Jadi kamu harus melepaskan orang bodoh tersebut supaya kamu terlepas dari penderitaan, something like that. Ten of Swords. Karena ada Three of Swords datang di sini guys, berarti alasan dia berubah adalah kehadiran pihak ketiga ya. Dan kemudian dia sudah memutuskan untuk meninggalkan kamu, Six of Swords double confirmation. Dan kemudian kamu menahan-nahan. Oke, setelah kamu mulai menahan-nahan, dia jadi sesuka hatinya padamu dan korbannya adalah dirimu. Stop it right there ya. Yang pasti ya, ini adalah third party situation dan tidak ada gunanya mempertahankan orang yang seperti ini. Just let it go. Biarkan dia merasakan dulu di luar sana atau bersama orang yang dia pilih selain kamu saat ini, kira-kira akan seperti apa. Because this person will coming back to you. Balik sama kamu guys. Because this is Ace of Wands. Memulai kembali yang sudah mati. Karena 2 ditambah 6 master number 8. Ini adalah simbol infinity. Urusan kamu dan dia masih belum selesai. Ada the Knight of Swords di sini guys. Oke. Udah banyak berantem-berantemnya ya.
Berarti kamu udah tahu tentang perselingkuhan ini atau pengkhianatan ini begitu deh. Apapun ini ya guys, bisa wanita idaman lain, bisa pria idaman lain, bisa keluarga, bisa pekerjaannya, tapi yang jelas ada sesuatu di antara kalian berdua saat ini yang menjadi penghalang di antara kalian berdua, dan ini orang terlihat lebih memilih the Three of Swords atau siapapun yang menjadi penghalang tadi atau apapun yang menjadi penghalang tadi. Jadi kesannya seolah-olah em, dia tidak mementingkanmu, dan kamu itu kayak berusaha untuk membuat dia tetap mementingkanmu. Itu dia yang paling anehnya di sini. Kamu tuh kayak berusaha untuk membuat dia paham bahwa kamu penting baginya. Jadi let's say misalnya ini adalah pekerjaannya guys, oke, yang jadi pihak ketiganya, dan kemudian dia lebih mengutamakan pekerjaannya, sementara menurut kamu dia harusnya lebih mengutamakan kamu. The Five of Swords adalah the guilt guys. Jadi ketika Five of Swords datang, memang harusnya yang lebih penting kamu dari pekerjaannya. Iya, begitu ya. Kalau Five of Swords datang ditambah the Four of Pentacles, berarti dia itu lebih mementingkan dirinya karena mengutamakan pekerjaannya daripada kamu. Dan kamu berusaha untuk menyadarkan dia bahwa sebenarnya yang lebih penting itu adalah kamu daripada pekerjaannya, something like that. Oke, kalau saat ini kamu langsung berpikir enggak lah, pekerjaan dia yang lebih penting. Kalau enggak ntar kami makan apa? Nah, ini bukan readinganmu guys. Ini bukan readinganmu. Oke, jangan dipaksakan. Ini khusus untuk kamu yang tahu betul bahwa misalnya kalau contohnya seperti itu, bahwa memang kamu lebih penting daripada pekerjaan dia. Atau misalnya ini pria idaman lain, wanita idaman lain. Nah, itu kita nggak perlu pertanyakan ya guys, bahwa kamu kan selalu merasa dirimu yang utama dibandingkan dia, tapi dibandingkan yang satu lagi, tapi dia selalu menganggap yang satu lagi yang lebih penting dibandingkan kamu. Nah, dan setiap usaha yang kamu lakukan untuk meyakinkan dia bahwa kamu yang jauh lebih penting, begitu itu akan mendapatkan rejection guys. Karena Five of Swords tadi ya, udah tahu salah tetap dilakukan. Iya, ini orang akan kembali kok katanya ya. Once kamu abaikan dia, cuekin dia, dia akan kembali padamu. Apapun yang menjadi pihak ketiga di antara kalian berdua saat ini, itu akan segera dia sesali untuk diutamakan. Dia akan menyesal untuk mengutamakannya. Selama kamu tidak izinkan dia untuk lebih mengutamakan yang ketiga tadi atau pihak ketiga tadi, dia nggak akan pernah tahu bahwa kamu lebih penting daripada pihak ketiga. Kadang-kadang nasibmu begitu guys. Bukannya Ray bisa aja ya dia lebih sadar gitu tiba-tiba tanpa perlu ke pihak ketiga dia langsung memilih aku. Bukannya lebih bagus gitu ya? Iya, tapi kadang-kadang bisa kejadian guys, terutama untuk mereka yang punya energi the Five of Swords ya. Even salah guys, nggak mau ngakui kesalahan, tapi dibikin kapok dulu. Nah, jadi perubahan sikapnya ini guys sudah terjadi antara 1 sampai dengan 6 bulan terakhir karena dia udah menjauhi kamu. Tapi kamu selalu menahan-nahan. Jadi ketika dia menjauhi kamu, harusnya kamu letting go, melepaskan. Supaya dia bisa tahu melepaskan kamu dan memilih yang lain adalah keputusan yang salah dalam hidupnya. Sometimes it should be like that. The Two of Cups guys. Nggak mau lah Re, kalau gitu aku nggak mau lah. Kalau misalnya dia udah tahu dia salah, terus dia balik lagi sama aku nggak mau. Ini bukan readinganmu. Ini khusus untuk kalian yang saat ini sadar penuh guys, bahwa dia no matter what pasti akan memilih kamu. Nah, no matter what-nya ini yang paling penting kamu ketahui adalah dia harus coba dulu guys, yang menurutnya saat ini lebih penting dari kamu. Sampai nanti dia sadar bahwa no, nothing is most important than you. You yang dimaksud di sini adalah kamu. Gitu guys. The Six of Swords, thank you very much. Ya, katanya seharusnya kamu dari awal tidak menghalang-halangi kepergian ini orang. Just let it go. Semakin cepat dia pergi meninggalkan kamu, semakin cepat dia kembali guys. Daripada kamu tahan-tahan dia di sampingmu, maka dia selalu tidak menghargaimu. Kenapa? Karena dia tidak akan mengetahui tentang betapa berharganya dirimu. Kita hanya akan tahu betapa berharganya sesuatu atau seseorang setelah kita melepaskannya guys. Setelah kita kehilangannya. Gak percaya, coba aja. Pekerjaan kita misalnya ya, aduh bosan banget sama kerjaan ini, capek banget kerjaan ini, gini-gini aja, karir di sini gaji nggak ini. Selama kita masih punya,
kita tuh nggak akan selalu gini deh, kita tuh akan selalu punya alasan untuk tidak menghargainya. Tapi once sudah nggak punya kerjaan, nggak ada uang gitu guys, nggak ada gaji, nggak ada apa, wah, barulah kepikir kalau saja aku bisa kembali ke pekerjaanku sebelumnya, kalau saja aku tidak kehilangan pekerjaanku, kalau saja aku tidak resign, disuruh nggak tidur pun 3 hari, nggak digaji, tambahan gitu, nggak biaya, nggak ada gaji tambahan, hanya gaji pokoknya saja, aku mau, sing penting ada uang. Nah, itulah biasanya sifat manusia, realize something is so precious after they that thing is gone from their life, something like that. Itulah pelajaran yang akan didapatkan oleh ini orang atas perubahan sikapnya ini. Kalau kamu bisa letting go ya, kamu akan jadi pemenang. Katanya guys, tuh kan Four of Wands kan, Emperor, Double Confirmation sama Four of Wands, Ten of Cups. Kamu jadi pemenangnya kok katanya. Dia nggak lama balik, kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan akan segera kembali ke kamu. Once kamu ada, pergi deh lu kalau lu mau pergi. Nggak lama balik guys. Kurang dari 6 bulan. Sementara kalau kamu selalu nggak lepaskan dia, berjuang terus mempertahankan dia, apapun itu yang kamu lakukan begitu, mungkin bisa 6 tahun guys, kamu terus berjuang. Seni yang terlihat setelah kamu lepaskan kurang dari 6 bulan balik sama kamu. Mana yang kamu suka guys? Mana yang akan lebih kamu pilih? Kalau apakah akan melepaskan dia kurang dari 6 bulan balik sama kamu, atau kamu akan terus berjuang yang mungkin sampai 6 tahun, 16 tahun, 20 tahun selalu mempertahankan ini orang. Oke? Karena sebenarnya kan ada yang perlu kita pertahankan guys. Ya kan? What's meant to be is meant to be, yang milikmu adalah milikmu, begitu yang terlihat di readingan ini ya. Jadi nggak perlu kayak berjuang gila-gilaan mengenai perubahan sikapnya ini, karena memang dari 1 sampai 6 bulan terakhir dia sudah tidak memilihmu, kayak begitu yang terlihat di sini. Dan biarlah nanti waktu yang membuktikan bahwa kamu adalah miliknya dan dia adalah milikmu, something like that. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe dalam proses letting go ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading alasan dia berubah untuk bulan September 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.